Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Senin, tanggal 29 Juni 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Tadi siang saya dicek di gerbang. Suhu tubuh saya 35,8. Sedangkan suhu udara sekitar 31 apa 30 berapa ya tadi ya? 30-an ya, pokoknya 30-an ya. Semoga di dalam sekarang masa apa ya? New normal ya, masa new normal atau kenormalan baru atau normal baru ya, normal baru. Kita sudah tidak lagi bermasalah dengan COVID-19 ya. Semoga penyakit COVID-19 ini sudah tidak lagi mengganggu bangsa kami, sudah tidak lagi berada pada wilayah kami di Indonesia, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali seperti semula, seperti sedia kala. Konon saat ini sudah mulai berangsur ya, mulai berangsur pulih ya keadaan ekonomi ya. Pekerjaan sudah mulai, orang-orang sudah mulai banyak melakukan kegiatan di luar ya. Artinya kalau kemarin-kemarin kan kegiatannya di rumah ya, di rumah aja gitu. Sekarang juga masih ada program-program tertentu dari instansi tertentu yang menjalankan atau melaksanakan aturan kerja di rumah ya. Artinya bukan kerja di rumah seutuhnya, berapa hari bekerja di kantor atau di instansi, kemudian berapa hari lagi bekerja di rumah ya, separuh di kantor separuh di rumah. Saya tidak banyak untuk menyinggung hal-hal yang akhir-akhir ini telah berkembang ya, mengenai pemikiran daripada pelaku bangsa, daripada pemimpin kita, yang ya memang setiap ada tindakan, setiap ada aksi pasti ada reaksi, setiap ada sesuatu yang akan diputuskan tentu ada reaksi dari masyarakat. Seperti halnya rancangan undang-undang HIP ya, HIP bukan HIV ya, HIP ya, RUU HIP ya. Itu ada beberapa hal yang sangat-sangat sebetulnya di satu sisi menguntungkan salah satu pihak ya, di sisi lain merugikan pihak lainnya. Seperti konon katanya akan ada penghapusan daripada TAP MPRS, di mana bunyi TAP MPRS itu adalah pembubaran PKI ya. Sedangkan dalam RUU HIP tidak memasukkan TAP itu ya, TAP MPRS itu. Artinya di sisi lain dapat menguntungkan orang lain juga, orang masyarakat lain juga, dari kalangan tertentu, dan akan menimbulkan komunisme baru ya. Itu menimbulkan laten-laten yang sudah lama terpendam, yang sudah lama sudah kita tidak ingat-ingat kembali, akan muncul kembali. Itu salah satunya. Kemudian mengenai Pancasila ya, Pancasila, kemudian ada pemikiran menjadi Trisila, dan akhirnya kepada Ekasila ya. Sebetulnya di dalam Pancasila itu sendiri saya sudah menerangkan ya dari video-video saya sebelumnya,
dari sila 1 sampai sila yang kelima. Sila yang pertama itulah sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu pun sudah memotong daripada perumusan sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa, serta menjalankan syariat Islam, ya kalau tidak salah itu ya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Artinya itu tidak dipukul rata untuk semua golongan, untuk semua lapisan masyarakat sebetulnya. Untuk pemeluknya artinya pemeluk Islam itu ya, untuk menjalankan syariat Islam. Akan tetapi di situ sudah dipotong ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di situ doang ya, sampai di ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dari rangkaian rumus-perumusan itu sudah di setengahnya sudah tidak ada. Kemudian akan ada dari pemikiran-pemikiran bangsa kami yang sekarang ini, akan ada Eka Sila itu ketuhanan yang Maha Esa dan kebudayaan kalau tidak salah itu ya. Saya tidak begitu mengikuti perkembangannya, akan tetapi saya juga lihat di salah satu tayangan televisi, rasanya greget juga ya, gemes juga gitu. Sesungguhnya sesuatu yang bersifat mendasar ya bagi suatu bangsa, tidak usah dan tidak perlu dirubah-rubah kembali gitu loh ya. Kalaupun ada misalnya perkembangan zaman, perkembangan masa, buatlah aturan-aturan yang sifatnya bukan sementara, sifatnya bukan yang mendasar gitu ya. Seperti undang-undang, mungkin konstitusi ya, itu dengan zaman sekarang ini mungkin ada hal-hal yang harus ditambahkan dan hal-hal yang tidak ini. Akan tetapi konstitusi itu tidak boleh dirubah gitu loh. Sesuatu yang bersifat konsisten, bersifat konstan, itu tidak boleh dirubah-rubah. Boleh saja ada seperti peralihan, kemudian aturan-aturan lah, dibuat aturan lah ya. Dibuat aturan itu juga seperti Pancasila kan ada butir-butir yang butir-butir dari sila per sila itu. Misalnya ada sila ketuhanan, ada 10 butir sila ya. Kalau memang ada pemikiran baru yang sekiranya bisa bisa masuk di akal, kemudian bisa diterapkan, ya dibuatlah itu aturan tambahan gitu misalnya kan. Jangan merubah dari yang sudah ada gitu loh. Sebetulnya kalau masalah salah benarnya itu seperti ada Garuda Pancasila, bahkan ada lagunya itu, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kalau tidak salah itu ya, patriot itu, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, bersedia. Agak lupa ya. Antara Garuda Pancasila, Garuda itu kan lambang ya. Lambang itu seharusnya memang ditempatkan di tempat yang paling tinggi ya, tempatkan yang di atas ya. Sedangkan Pancasila itu sendiri dasar, sila, dasar, asas, landasan itu di bawah. Sebetulnya juga dari kalimat itu sudah tidak sinkron juga antara yang di atas dengan yang di bawah gitu loh. Garuda Pancasila dengan landasan, Garudanya yang seharusnya lambang itu harus di atas, harus ditinggikan gitu loh. Di negara manapun namanya lambang itu harus ditonjolkan, harus diperlihatkan, harus ditinggikan, harus dihormati, harus dihargai dan lain sebagainya. Kalau tidak salah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kalau tidak salah ya lagunya itu ya, seperti itu ya. Bait-bait selanjutnya saya agak sedikit lupa karena sudah lama. Dan isinya itu mengenai semangat heroik ya. Patriot Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, berkorban untuk Pancasila, dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju.
Ayo maju, maju. Yang bait yang keberapa tuh saya agak lupa itu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setia Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Lupa. Pokoknya di situlah saya agak sedikit lupa karena itu kan waktu di sekolah, waktu masih sekolah sih sangat-sangat hafal ya. Sekarang kan sudah tidak belajar lagi dan agak lupa. Mungkin kalau ada teksnya ya kita bisa ya. Ya saya kira seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita mencari-cari kesalahan masa lalu, kesalahan orang-orang terdahulu ya banyak juga kesalahan, tapi kita harus sebagai generasi harus hormat lah, harus pakai etika lah ya. Apalagi itu sudah merupakan elit politik ya tingkat tinggi ya. Ada etika politik yang harus kita kita tinggikan gitu loh. Jadi artinya masa orang-orang yang punya yang pakai dasi sama dengan yang ini gitu ya istilahnya ya, artinya orang yang punya kedudukan kok bisa sama yang ya seperti itulah. Rakyat biasa, rakyat jelata kan tidak sama. Orang punya kedudukan, punya keputusan, punya power, punya kekuasaan, harus tidak sama dong. Seharusnya tidak boleh sama dengan yang tidak punya keputusan. Artinya pemimpin itu harus berbeda dengan rakyat gitu loh. Orangnya sama, manusianya sama, akan tetapi kapasitasnya, akan tetapi posisinya itu tidak sama gitu loh. Jadi pemikirannya harus lebih bagus lah ya. Jangan tidak boleh disamakan gitu loh ya. Artinya seperti itu. Ini bukan diskriminasi, akan tetapi setidaknya yang intelektual itu yang harus lebih lebih ya, pokoknya segalanya harus lebih begitu, seperti itu ya. Jadi sesungguhnya hasil atau karya daripada orang-orang terdahulu, daripada pendahulu kita, daripada founding father kita, itu pemikirannya sangat-sangat hebat gitu loh. Jadi kalau kita sekarang sebagai generasi penerusnya kemudian karena tidak sinkron dengan zaman sekarang, sudah tidak sesuai dengan zamannya, kok main dirubah-rubah aja gitu loh. Janganlah, seharusnya tidak demikian. Amerika sebegitu bebasnya, freedom country ya, itu sangat menghargai pahlawannya, seperti itu yang George Washington gitu. Dolar aja pakai pakai foto George Washington. Kan presidennya kan banyak, sampai berapa sekarang, sampai 40-an sekian ya. Itu kenapa tidak memakai presiden yang selanjutnya dia pakai George Washington gitu. Seperti itulah saya kira. Saya hanya sekedar menyayangkan ya, sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikotak-katik loh. Itu ya saya kira kurang pas lah untuk pemerintahan yang kita harapkan sebagai generasi milenial, sebagai generasi yang dapat meneruskan daripada perjuangan bangsa Indonesia untuk masa depan, seperti itu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.